Damn. Yeah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di podcastnya Babinsa. Nah, di podcast kali ini saya mendatangkan narasumber salah seorang tokoh masyarakat di Kecamatan Cariu. Dan beliau juga salah seorang pimpinan Ormas ya di Kecamatan Cariu yang sudah tak asing lagi. Kebetulan saya sudah kenal lama, yaitu Kang Yana. Nah, apa kabar Kang Yana? Alhamdulillah sehat. Nah, ini Kang, ini adalah podcast Babinsa. Ya, Jadi saya mendatangkan seluruh tokoh masyarakat satu persatu untuk podcast Babinsa di sini. Dan kebetulan Kang Yana ada waktu, jadi hari ini kita podcast. Namun saya sebelum membahas selanjutnya ya saya kenalkan dulu nih, Kang Yana ini asli Cariu ya Kang ya? Asli Cariu, Coba asli kenalkan dulu Cariu. Bang sama pemirsa YouTube-nya Babinsa Cariu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yayan Haryana ya. Yayan Haryana tinggal di Mekarwangi. Mekarwangi ya? Kampung Nyangkar, Kecamatan Cariu. Kecamatan Cariu. Iya, Pak. Kang, organisasi pemuda Pancasila di Cariu itu kan cukup eksis ya. Ya, Saya juga kan salah seorang babinsa di wilayah Kecamatan Cariu. Saya melihat kegiatan-kegiatan positif dari pemuda Pancasila. Nah, namun banyak masyarakat yang belum tahu nih Kang, apa sih itu pemuda Pancasila itu? Bisa dijelaskan secara ringkasnya gimana nih Bang? ya, alhamdulillah organisasi pemuda Pancasila yang ada di Kecamatan Cariu semenjak saya jadi ketua, alhamdulillah selalu ada eksis kelihatan dari mata muspika, di mata muspika, di mata masyarakat selalu ada. Iya. Dalam hal yang positif, alhamdulillah, dalam iya. kegiatan hari-hari besar nasional, misalkan hari 17-an seperti kemarin, seperti hari-hari biasa juga, alhamdulillah kita ada selalu di lingkungan masyarakat di lingkungan untuk masyarakat. berbuat ya. Gitu. Ya, kegiatan masyarakat kita bantu, misalkan alhamdulillah dari ranting ke ranting udah paham tupoksinya di organisasi itu. Betul. Yang namanya di organisasi itu terkadang di mata masyarakat itu pandangan miring selalu ada. Oh iya. Pandangan miring selalu ada, tapi alhamdulillah kita selalu memperbaiki diri. Ini Kang Yayan ini kan sekarang jabatannya Ketua PAC. PAC Nah, ya. cara Kang Yayan sendiri nih untuk mengendalikan atau memberikan suatu instruksi ataupun menghimbau kepada ranting-ranting itu seperti apa Kang Yan supaya koordinasi itu terjalin dengan baik? Tapi alhamdulillah kita menyampaikan yang sisi kejelekan dan sisi negatifnya kita secara perlahan. Nggak mungkin orang itu masuk di organisasi kamu jangan begini. Ya kita perlahan secara face to face, terkadang kita panggil, jangan sampai merusak organisasi, selalu diingatkan gitu kan. Apalagi di PP ini kan pandangan orang itu selalu pasti ada sisi negatifnya. Iya gitu. Ya alhamdulillah lah mereka dari ini perlahan mengerti. Jangan sampai masuk organisasi, jangan sampai merusak nama organisasi, walaupun itu pandangan orang selalu ada jelek lah, sisi negatifnya. Bahkan itu Kang, saya pernah lihat lihat hal yang seperti keributan terjadi kan sering itu kan pakai baju PP. Padahal kan mungkin itu tidak mewakili PP ya. Tidak mewakili, itu hanya oknum. Hanya oknum itu. Karena dia PP tidak mengajarkan begitu. Iya, semua orang pun atau organisasi manapun tidak mengajarkan seperti itu. Tapi kan namanya oknum itu selalu ada. Jangankan mungkin bukan di Ormas PP aja, di luar Ormas PP pun selalu aja ada oknum itu. Iya. Bahkan sering juga ya baju PP itu dipakai untuk ya seperti memeras atau apa gitu ya, memalak. Itu mungkin mereka punya punya powerful kalau sudah pakai baju PP mungkin ya. Ya mungkin karena punya sifat seperti itu juga ya terkadang lepas kontrol juga yang mungkin karena PP organisasi terbesar selalu ada kesalahan kecil pun
pasti jadi diperbesar lah. korban. Jadi kan Iya. rusaklah semua karena oknum itu begitu. Nah, betul juga Kang, ini dari PP itu dari orang yang bersajadah sampai orang yang haram jadah ibaratnya ya. Iya. Bahkan PP ini saat ini nih ya, para netizen musim tahun politik ini, PP ini seperti apa ya, seperti gula-gula, banyak yang mendekati gitu ya Kang ya. Banyak yang mendekati kalau udah mulai seperti ini ya Kang. Iya, kalau bagi saya pribadi atau mungkin saya selalu arahkan, silahkan Anda berpolitik. Yang namanya di organisasi pemuda Pancasila itu kan berwarna. Iya. Ada hijau, kuning, merah, Oh, putih, iya. biru, semuanya ada di situ. Dikala misalkan bersatu untuk membesarkan organisasi pemuda Pancasila, kita bersatu. Oh, berarti tidak ada instruksi satu komando. Tidak, ya? bagi saya bebas Anda berpolitik, mau di Oh, iya, hijau, iya. di hijau silahkan. Saya untuk iya. berpolitik silahkan. Saya tidak melarang dan saya tidak menganjurkan. Iya. Oh, kamu harus ke sini. Salah mempersilahkan semua anggota saya untuk berpolitik. Yang mau jadi dewankah atau misalkan di manakah, silahkan. Mau pengurus partai silahkan. Ya mungkin alhamdulillah ada salah satu yang mencalekan juga ada lah di organisasi pemuda Pancasila. Saya tidak mengekang untuk mereka, ya silahkan aja Tapi tidak berpolitik. juga mengarahkan untuk institusinya atau seperti PP-nya diarahkan, tidak ya? Tidak bagi saya, ya karena apa, itu hak politik mereka gitu, hak Iya, politik iya. mereka. Kalau saya mengekang ini itu nanti apa ya, karena bubar nanti, karena berbeda warna. Kalau kita bersatu di dalam satu organisasi untuk membesarkan organisasi gitu. betul. Di luar bicara politik ya kita bicara berpolitik, di dalam organisasi kita berbicara organisasi gitu. Betul. Memang Kang Yayan ini terkenal demokratis ya pimpinannya. Beliau memimpin PP dari tahun berapa Kang? Dari tahun 2018 saya. 2018. Orangnya simple, demokratis, dan juga tidak terlalu, kalau bahasa ininya otoriter ya. Tidak otoriter, saya ya. untuk membebaskan mereka. Membebaskan gitu ya. Iya. Nah, kalau bicara masalah anggota PP nih ya kan. Iya. Tentunya kan kita suatu organisasi ini membutuhkan apa ya, sumber dana. Kadang kan kita melaksanakan kegiatan seperti kegiatan sosial apa itu, PP dananya dari mana itu ngomong-ngomong? Nah, Kok bisa melaksanakan kegiatan Iya. bagi-bagi apa namanya, sembako, bisa Iya. melaksanakan kegiatan sunatan massal itu, Iya. dari mana anggaran itu? ya alhamdulillah itu mungkin kalau misalkan daerah Cariuk ke sana Ya, mungkin basah ya. Basah, Kalau iya. mungkin untuk di Cariuk memang dibilang kering ya kering Iya. dari Nah, segi itu dia. potensi. wilayah. Ya alhamdulillah kita kesadaran diri pribadi masing-masing anggota, misalkan mau bagi tajil, mau sama hari apa, kita sumbangan aja dari diri pribadi. Oh, jadi guyub. Ya, guyub. Dari anggaran guyub. Dari anggaran kita guyub ya, paling misalkan ada misalkan kalau misalkan hari apa misalkan berbagi tajil atau bulan puasa itu ya kita ada dari yang 200, ada yang 300 ya gitu. Dari kesadaran masing-masing. Dari kesadaran masing-masing anggota. Atas ya. nama PP, Iya. sukarela Ya. semuanya ya. Ya sukarela. Alhamdulillah walaupun tidak digaji dan tidak mendapatkan gaji, Iya. alhamdulillah pemuda Pancasila untuk melaksanakan hal-hal yang positif seperti maulidan atau rajaban atau misalkan bagi-bagi tajil, alhamdulillah selalu antusiasnya sangat luar biasa. Oh iya. Ya tidak dipungkiri ada dua orang mungkin donatur lah gitu yang Iya. untuk berbagi rezeki mereka lah gitu. Alhamdulillah lah untuk Ada potensi. aja ya, Ada selalu aja, ya. ada rezekinya. Biasanya kan nih ya, salah satu oknum itu yang bisa membuat tercemarnya nama Iya. Pancasila ya. Apa yang dilakukan seorang ketua PAC ini terhadap anggota Kalau tersebut, ya? memang ada oknum PP yang ya melanggar dari ART di anggaran dasar, anggaran rumah tangga di organisasi kita, ya kalau memang tidak keras, kalau memang tidak itu untuk melanggar hukum, ya kita bisa perbaiki lah. Semua juga punya dibina lah ya. kita bina punya kesalahan gitu, punya kesalahan, tidak ada Tidak manusia langsung yang diponis sempurna. kamu Enggak, langsung dihukum ya, gitu, semua enggak juga ya? pasti ada kesalahan kita bina. Kalaupun misalkan ada yang salah, bukan mereka yang salah, Iya. tapi maaf, ketuanya yang salah. Iya. Ya Karena- terkadang saya juga maaf banyak anggota yang salah, tapi jangan salahkan mereka.
Iya. salahkan saya karena saya tidak bisa membina. Iya, Nah, itu salah satu bentuk pertanggungjawaban kepemimpinan. bentuk gitu pertanggungjawaban jawaban saya ke setiap anggota. Oh, Kita jangan dibinasakan. Iya, Kita betul. bina dulu, kasih arahan. Ya kalau memang tidak mau misalkan dikasih dibina dan kasih arahan, baru kita binasakan. Iya. Ya secara ini keluarin dari keanggotaan organisasi, kita. gitu ya. Apa? Memang segala sesuatu pun juga tidak mungkin kita itu harus langsung Ya, keluarkan. iya, Dan benar. karena kan organisasi itu keluarga. Keluarga. Iya. Organisasi bisa eksis itu kalau semua anggotanya dan ketuanya itu sinergi dan rasa Ya. kekeluargaan kan Iya, gitu. karena tidak bisa organisasi dipegang sendiri 1, 2, 3 orang. Yang namanya organ itu kan tubuh, ada tangan, kaki, mata, telinga, jadi perlu beras satu untuk membesarkannya gitu, untuk berjalannya gitu. Kalau kegiatan PP Cariu sendiri nih, Kang, dengan desa dan elemen-elemen lain itu sinergi ya. Alhamdulillah sinergi kita ke ranting-ranting selalu arahkan kepada ranting-ranting ke muspidesnya, coba sowan ke Karang Tarunanya Iya, atau potensi-potensi yang di wilayah ranting gitu. Karena itu kan kita tanggung jawab bersama Iya. pembangunan bangsa itu Iya, ya kan. iya demi kemajuan organisasi juga gitu. Betul. Iya. Perlu diketahui nih para penonton ya, organisasi itu tentunya kan menjalankan kegiatan tuh harus ada amunisi ya. Iya, harus ada amunisi, dana. iya. Nah, ini saya salut sekali sama Ketua PP PAC Cariu ini karena mencari dana dalam suatu kegiatan itu tidak perlu dengan power ya. Iya, tidak perlu tidak dengan menggunakan power, power, iya, beliau iya. menggunakan pendekatan-pendekatan apa namanya pendekatan-pendekatan pribadi ya. Iya, benar. Dan sehingga kegiatan berjalan. Nah ini dapat apresiasi juga dari masyarakat Cariu nih, pemuda Pancasila Cariu. Alhamdulillah. Gitu. Nah kalau terhadap Muspika di Cariu itu harapannya untuk keeksisan pemuda Pancasila nih apa nih Kang yang selaku ketua? Yang sangat diharapkan sama sekali sama organisasi kami yang di Pemuda Pancasila, saya harapkan Muspika kecamatan itu memberi peluang untuk kami di organisasi. Iya. Karena apa? Kalau ada potensi apapun juga, gitu, ajaklah kami, Betul, misalkan, selaku ajaklah, masyarakat dan selaku iya, organisasi juga biar ya. kami misalkan bisa sumbangsih kami dari PP apa, mungkin dari Puspika apa yang bisa didonasikan atau diapakan untuk organisasi kami gitu. Iya. Alhamdulillah untuk terutama untuk ya di Koramil sendiri gitu ya. Alhamdulillah kedekatan kami secara emosional itu, apalagi kami kan Pemuda Pancasila dilahirkan dari seorang TNI Jenderal besar gitu. Historinya gitu. Sangat luar biasa kedekatan kami dengan pimpinan Koramil, dengan keanggotaannya semua bersinergi sama sekali luar biasa menurut saya. Ya dengan kecamatan, dengan polsek alhamdulillah bersinergi ya. Ya, maksudnya seperti itu mungkin ini harapan Ketua PSN memang pikirannya pernah beliau sampaikan ke saya. Iya. Mau bagaimana nih anggota-anggota saya supaya bisa mendapatkan satu peluang kerja mungkin gitu ya untuk kehidupan ekonominya gitu kan. Memang visinya bagus nih Pak Ketua untuk pemberdayaan anggota itu. Ya selalu bilang utamakan dulu keanggotaan itu, utamakan dulu keluarga. Iya. Utamakan dulu keluarga, jangan sampai masuk organisasi Pemuda Pancasila keluarga terbengkalai. Betul. Ya, utamakan dulu gitu, ya utamakan dapur pribadi, urusan pribadi, baru misalkan ke organisasi lah gitu. Betul. PP itu apa ya? Saya rasa ini pandangan saya nih kalau tidak salah ya. Yeah. Itu organisasi terbesar ormas terbesar di Indonesia. Kalau secara anggotaan setelah NU gitu kan. Setelah NU baru bisa. Cuman secara nasional itu PP itu tersebar luas gitu. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Slogannya kita ini, kita tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Itulah organisasi Pemuda Pancasila. Gampang kelihatannya kalau udah orang-orang itu. Iya, memang begini. Mungkin kalau memang ruang lingkupnya hanya sekitaran desa, sekitar kecamatan, tidak akan mencintai organisasi sepenuhnya. Betul. Tetapi bila mana ruang lingkupnya luar dari kecamatan atau kabupaten, kita memakai atribut atau misalkan kita di situ banyak saudara. Iya. Kalau misalkan maaf ada trouble ada apapun, kita asal ngaku anak PP, PAC bisa bantuan. Ya alhamdulillah. Di situ misalkan baru di situ timbul mencintai organisasi Pemuda Pancasila. Jadi artinya setiap anggota PP entah itu dari cabang manapun gitu ya, istilahnya yang PP Sumatera, PP Jawa Barat misalnya nih, misalnya
ketua ada kesulitan di Sumatera, Iya. itu tinggal menghubungi PP yang di sana. Iya. Ada hubungan emosional Ada tersendiri, hubungan misal keanggotaan kita ada misalnya di Bandang atau di Cianjur luar daripada Jawa pun ya kita kontak karena di situ kan banyak grup-grup lah kontak misalnya punya kontak ini tolong keanggotaan saya ada trouble ya alhamdulillah ya dibantu lah ya. sifat kekeluargaan dan jiwa korsanya sangat luar biasa menurut saya pribadi. Pernah ngalamin kayak gitu, Kang? Ya pernah. Ya pernah keanggotaan juga pernah ya mungkin keanggotaan yang lain ada treble di Cariu misalkan. Oh, kita pernah bantu juga. Pernah bantu juga. PP yang dari Jawa, terus yang dari mana? Yang dari Cianjur, Bandung, ada treble kita bantu lah. Oh, iya. Di situ jiwa korsa kita memanggil untuk menolong kita sesama. Karena ada hubungan emosional organisasi. Iya, organisasi. Ya, treble ini maksudnya mungkin misalnya nih ya, misalnya mobil kita mogok di wilayah Cariu ya untuk anggota PP Sumatera, PP Jawa Tengah, PP mana, silakan hubungi ketua nih, ketua Kang Yayan. Jadi misalnya ya setidaknya kita bisa membantu nginap di tempat sendiri kita ya kan gitu. Nah, jadi mungkin itu adalah bentuk dari hubungan emosional organisasi gitu. Nah, Kang, ini kan udah mulai musim politik ini ya, kita kembali lagi seperti tadi ya. Nah, gitu. Kang Yayan ini kan termasuk orang demokratis yang melepaskan anggotanya untuk silakan ke saja gitu ya. Tapi pernah nggak dapat pesanan dari orang-orang atas tuh, bawa kesini PP bawa ke merah atau ke biru atau ke kuning gitu? Kalau misalkan dari orang misalkan PP juga ketua kita mempersilahkan bebas kita berpolitik. Dari atas juga. Sendiri, dari atas juga. Dari pusat sendiri. Ketua kami ya Bapak Daulat S. Harahap, yang ketua MPC yang baru kemarin setelah mucab. Mempersilahkan berpolitik lah kalian dengan cantik, dengan elegan, dengan humanis katanya. Silahkan berbeda warna untuk membesarkan organisasi itu. Jadi ya mungkin 1-2 orang luar daripada PP ya ada juga yang bisik-bisik gitu ya menarik. Biasanya ketua PAC ini banyak dikejar nih kalau udah musim kayak gini nih. Gitu. Oke, para penonton mungkin bincang-bincang kita dengan Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Cariu ini. Beliau orang yang sangat rileks, santai bicara, namun juga kepemimpinannya itu ya cukup disegani di anggota PP tersendiri. Terima kasih telah menonton podcast ini. Kang Yan, mungkin kita akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti lain kali bisa datang lagi ke sini nih. Amin. Nanti saya mau wawancara istrikan-istrikannya juga. Oh, boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali di podcastnya Babinsa Cariu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Siap.